Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah dari tingkatan TK PAUD, SD MI, SMP MTS, dan SMA SMK yang ada di Kecamatan Manggar. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu dapat hadir pada acara kami, yaitu sosialisasi budaya positif di sekolah. Kepada Bapak Ibu yang kami undang, hal ini kami lakukan, jangan sampai Bapak Ibu bertanya-tanya nantinya. Hal ini kami lakukan bahwa kami perkenalkan dulu, nama saya Herman Sujono. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Simpang Pesak, dan sebagai fasilitator kami adalah Ibu Tini Suryati SPD, dan guru atau pengajar praktiknya adalah Ibu Nolia SPD ST. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin Bapak Ibu akan bertanya-tanya, kenapa kami dipanggil di sini? Pada dasarnya bahwa kami sebagai calon guru penggerak mendapatkan tugas pada modul 1.4 untuk mensosialisasikan kerja nyata pada modul tersebut, yaitu melalui sosialisasi budaya positif di sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi kritis, penuh hormat, berkembang menjadi kritis, kemudian penuh hormat dan bertanggung jawab. Sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa guru harus memberi contoh sebagai teladan. Guru harus memberikan motivasi kepada peserta didik untuk memberikan penguatan terhadap minat bakat mereka, supaya minat dan bakat mereka itu dapat dipertebal sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, sosialisasi ini dilakukan supaya budaya-budaya positif di sekolah itu dapat kita dijalankan di lingkungan, minimal di lingkungan sekolah Bapak Ibu, dan itu terjadi di kecamatan sekolah yang ada di Kecamatan Manggar. Apa sih budaya-budaya positif yang ada di sekolah? Budaya-budaya positif yang ada di sekolah yaitu sesuai dengan perubahan paradigmanya adalah untuk membangun budaya positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, lingkungan yang aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian hal-hal yang perlu kita lakukan terlebih dahulu adalah dengan membuat kesepakatan, yaitu dalam bentuk aturan sekolah. Kemudian dengan aturan itu kita buat bahasanya menjadi lebih luas atau menjadi lebih universal, yaitu
melalui keyakinan kelas. Kemudian setelah mendapatkan nilai dengan keyakinan kelas, yaitu kita mengambil nilai-nilai kebajikan secara universal dari keyakinan kelas tersebut. Dan yang terakhir adalah kita memberikan penanganan ke hal yang positif terhadap pelanggaran-pelanggaran melalui segitiga restitusi. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk hal-hal tersebut akan kami sampaikan nanti materinya supaya kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengerti dengan budaya positif di sekolah dan penanganannya melalui segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Koordinator MGMP PJOK Pak Sahe, yang kami hormati Ketua PJOK MGMP PJOK tingkat SMP Kabupaten Belitung Timur, Pak Rinaldi, dan kawan-kawan semua, seluruh peserta MGMP PJOK. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini kami meminta izin untuk menyampaikan sosialisasi kegiatan di calon guru penggerak. Kawan-kawan mungkin memahami bahwa kami sekarang pada masa mengikuti pendidikan untuk calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Belitung Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan mensosialisasikan di tugas aksi nyata modul 1.4, yaitu menyampaikan budaya positif di sekolah. Kawan-kawan anggota MGMP PJOK, perlu kiranya kita menyampaikan itu, kita mentransfer ilmu apa yang kita dapatkan kepada kawan-kawan, supaya budaya positif di sekolah, minimal di lingkungan mata pelajaran guru-guru atau mata pelajaran PJOK di tingkat SMP di Kabupaten Belitung Timur, itu sudah kita pahami secara bersama. Karena sesuai dengan apa yang menjadi pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa guru pada dasarnya adalah sebagai teladan bagi siswa, guru sebagai motivator bagi siswa, sehingga guru dengan memahami hal-hal tersebut dapat mempertebal atau meningkatkan minat bakat mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kawan-kawan semua, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan apa itu dari budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah adalah salah satunya, yaitu pertama yang harus dilakukan adalah dengan membuat peraturan-peraturan di kelas ataupun peraturan di sekolah. Kemudian setelah membuat peraturan-peraturan, bahasanya diperhalus lagi secara universal menjadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kemudian dari keyakinan kelas tersebut kita ambil nilai-nilai positif yang ada dari keyakinan itu. Kemudian setelah nilai-nilai didapatkan, ada langkah-langkah dalam penanganan
pelanggaran, yaitu melalui salah satunya segitiga restitusi. Mudah-mudahan dengan hal-hal tersebut dapat kita pahami bersama dan budaya positif sekolah dapat kita jalankan untuk mempersingkat waktu. Marilah kita simak pada presentasi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herman Sujono, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Belitung Timur, dengan fasilitator Ibu Tini Suryati dan pengajar praktik adalah Ibu Nolia SPD SD. Bapak Ibu yang saya hormati, guru-guru SMP Negeri 1 Simpang Pesak, pada kesempatan kali ini saya sebagai calon guru penggerak ingin menyampaikan sosialisasi tentang budaya positif yang ada di modul 1.4 pada aksi nyata. Bapak Ibu, saya mohon waktunya untuk menyampaikan sosialisasi ini untuk mentransfer ilmu atau informasi yang saya dapatkan dari modul tersebut, yaitu budaya positif, supaya apa yang menjadi hal-hal positif itu bisa membudaya dan bisa dijalankan di sekolah kita. Kemudian Bapak Ibu guru SMP Negeri 1 Pesak yang kami hormati, baiklah, kami akan menjelaskan budaya positif itu apa, sampai nantinya nilai-nilai yang ada di sekolah atau nilai-nilai budaya positif itu bisa kita ambil, dan kita sifatnya berdialog supaya sama-sama memahami, dan apa yang menjadi kekurangan saya itu mohon untuk Bapak Ibu sanggah dan Bapak Ibu sampaikan. Oleh karena itu, baiklah, untuk sekarang saya akan mempresentasikan budaya positif. Budaya positif di sekolah itu merupakan nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi yang ke dalam pemikiran kritis dan penuh hormat, yaitu selain dari pemikiran kritis juga ada rasa hormat, penuh dengan rasa hormat, dan yang paling penting adalah bertanggung jawab. Setelah budaya positif kita jelaskan, mungkin Bapak Ibu akan apa sih perubahan paradigma gitu kan dari budaya positif di sekolah. Maka kami akan jelaskan kembali perubahan paradigma yang ingin disampaikan oleh kami pada presentasi kali ini adalah, yaitu untuk membangun budaya positif di sekolah. Kemudian sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif juga, lingkungan yang aman, lingkungan yang nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, murid-murid mampu bertindak, dan
mencipta sesuai dengan apa yang ada di pemikiran mereka dengan rasa merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi itu adalah perubahan paradigma yang ingin kami sampaikan. Jadi membangun budaya positif, kemudian dengan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, yang positif, sehingga siswa mampu berpikir, bertindak, mencipta sesuai dengan keinginan mereka secara mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian berikutnya yang akan kami sampaikan adalah perubahan paradigma teori kontrol, yaitu atau ilustrasi kontrol. Jadi itu ada 4. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif bersifat efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi 4 ilusi kontrol ini itu sudah tertuang di dalam 4 perubahan paradigma sesuai dengan teori kontrolnya. Kemudian dari hal tersebut kita dapat mengambil contoh, misalnya cobalah cek permasalahan ini. Di sini kita ambil contoh, Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Kemudian dari hal tersebut coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena barang tersebut atau benda tersebut begitu penting untuk kehidupan Anda. Dari hal berikut ada tugas yang lain dari rekan Anda, misalnya tugas si B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda, si B, boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memahami, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Yuk, kita akan coba lihat dari hal-hal tersebut. Dari hal tadi, melalui perubahan paradigma teori kontrol atau ilustrasi kontrol, bahwa ilustrasi guru mengontrol murid memberikan asumsi bahwa hal tersebut, benda tersebut merupakan sangat penting untuk Anda pertahankan, kemudian kuatkan secara positif atau bujuk secara positif, tanamkan di mindsetnya bahwa hal itu adalah penting dan harus Anda jaga. Dari ilustrasi kontrol ketiga, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, tanamkan sekali lagi bahwa
hal-hal positif itu dapat membuat karakter yang dapat menguatkan karakter yang positif. Dan yang keempat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa tadi teman-teman Anda, diberikan ilustrasi untuk membujuk supaya Anda mempertahankan. Dari hal tersebut Anda kuatkan, kita ambil yang Anda menguatkan dengan teman Anda mungkin yang lebih besar. Terlihat secara fisik dia akan jauh mungkin lebih kuat daripada Anda, tetapi dengan pemahaman, dengan ilustrasi, dengan mindset bahwa saya mampu mempertahankan benda tersebut karena itu sangat bermanfaat bagi kita, setidak-tidaknya butuh kerja keras. Kalaupun memang itu terbuka, butuh kerja keras dari teman Anda untuk membuka hal tersebut, dikarenakan Anda sudah meyakini bahwa saya mampu mempertahankannya. Begitu juga budaya positif di sekolah kita harus menanamkan di dalam pemikiran kita, di dalam mindset kita, bahwa budaya positif itu akan mampu kita jalankan di sekolah, akan mampu kita budayakan di sekolah apabila di dalam pemikiran positif kita itu merupakan hal yang bisa kita lakukan. Oleh karena itu, dalam kegiatan tadi sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup pantangan? Ya, siapa? Ya, itu. Yang memegang kendali adalah kita sendiri. Kalau di sini adalah yang memegang kendali itu yang memegang atau mempertahankan diri melalui dengan memegang benda yang dianggapnya itu penting. Kemudian jadi bisa kita simpulkan bahwa kita sendirilah yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Kemudian perubahan paradigma. Kalau tadi perubahan paradigma melalui teori kontrol atau ilustrasi kontrol, sekarang kita perubahan paradigma melalui stimulus respon atau teori kontrol. Apa itu stimulus respon? Stimulus respon di sini menyangkut 7 hal. Yang pertama adalah realitas atau kebutuhan kita sama. Dan yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Dan yang ketiga adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang keempat, orang lain bisa mengontrol diri kita. Dan yang kelima, saya dapat mengontrol orang lain. Yang keenam adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dan yang ketujuh, model berpikir menang kalah. Sedangkan teori kontrolnya adalah 1. Realitas atau kebutuhan kita berbeda. Nomor 2, semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Kalau tadi di stimulus responnya semua orang memiliki atau melihat hal yang sama, maka di teori kontrolnya semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bukan tentang atau sama dengan kita. Yang keempat adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Yang 5, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kalau di stimulus respon tadi,
saya dapat mengontrol orang lain, maka di sini adalah Anda atau saya tidak bisa mengontrol orang lain. Yang keenam, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang ketujuh adalah model berpikir menang-menang atau win-win solution. Kalau tadi adalah model berpikir menang kalah, maka di teori kontrolnya itu harus model berpikir menang-menang. Berikutnya adalah yang bisa saya jelaskan pada presentasi budaya positif di sekolah adalah makna disiplin dari positif. Apa sih makna positif? Makna disiplin dari positif? Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dan yakini dengan penuh tanggung jawab tanpa merasa terperintah orang lain. Jadi, makna disiplin positif adalah kemampuan memerintah diri, kemampuan sadar diri sebenarnya untuk mengontrol, menguasai diri tanpa adanya paksaan atau perintah dari orang lain. Kemudian berikutnya nilai-nilai kebajikan universal. Setelah makna disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal yang bisa kita ambil dari hal-hal tersebut adalah bahwa nilai-nilai kebajikan adalah bersifat positif atau sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai yang hendak dicapai oleh setiap anak Indonesia adalah kita kenal sebagai profil pelajar Pancasila. Di dalam nilai-nilai kebajikan universal, di dalam profil pelajar Pancasila, nilai-nilai apa sih yang masuk ke dalam nilai-nilai kebajikan tersebut? Yang pertama adalah nilai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Jadi nilai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah nilai mandiri. Yang ketiga ada nilai bernalar kritis, nilai bernalar kritis. Dan yang keempat adalah berkebinekaan global. Dan yang kelima adalah bergotong royong. Dan yang keenam kreatif. Kemudian dari nilai-nilai tersebut nantinya itu akan kita sampaikan pada teori motivasi perilaku manusia. Jadi nilai-nilai itu akan memberikan efek terhadap motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia itu merupakan hal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dari teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang salah satunya adalah yang pertama untuk menghindari
ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi apa yang terjadi bila saya tidak melakukannya, itu akan berpikirnya gitu. Kalau saya lakukan, itu bakal kena hukuman atau merasa tidak nyaman. Kalau tidak melakukannya, saya akan bagaimana? Itu motivasi dari perilaku manusia. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain, apakah dalam bentuk materi maupun dalam bentuk reward pujian. Dan itu biasanya pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul terhadap motivasi perilaku yang kedua adalah apa yang saya dapatkan bila saya melakukannya. Jadi rewardnya itu rewardnya adalah secara, apakah itu secara materi maupun non materi. Non materinya itu salah satunya adalah pujian, cacian apabila gagal kan, atau dilanggar. Kemudian dari teori motivasi perilaku manusia berikutnya itu biasanya yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Itu motivasinya dikarenakan dorongan dari orang lain untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi secara motivasi dari luarnya adalah mungkin dorongan dari keluarga, dorongan dari orang tua, dan dorongan dari diri sendirinya adalah menghargai diri sendiri. Pertanyaan-pertanyaan mungkin yang muncul pada saat di motivasi yang ketiga, baik itu dorongan dari orang tua, dari keluarga maupun atau dari luar, dan dorongan dari pribadi adalah saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mungkin itu hal-hal atau pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul pada teori motivasi perilaku manusia yang ketiga. Oke, Bapak Ibu, sampai sini kira-kira ada pertanyaan atau sudah sangat memahami? Sampai sini dulu memahami dari mulai tadi apa sih budaya positif di sekolah, apa sih perubahan paradigmanya, kemudian ilustrasi kontrolnya sebagaimana, kemudian stimulus respon teori kontrolnya seperti apa gitu kan, makna disiplin positifnya sampai pun nilai-nilai kebajikan secara universal, dan terakhir tadi motivasi perilaku manusianya itu apa saja. Itu ada yang ingin disanggah tuh Bapak Ibu atau ingin ditanyakan, kami silakan membuka diri. Oke, alhamdulillah kalau tidak ada. Paham semua ya? Oke. Untuk kelima kebutuhan dasar manusia, kami lanjutkan presentasinya adalah apa saja sih kelima kebutuhan dasar manusia? Ya, jelas. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup. Ya. Biasanya kan ada makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Kalau bertahan hidup, ya, makan untuk hidup, gitu kan. Kemudian ada kebutuhan cinta kasih. Kebutuhan cinta kasih itu merasa perhatikan, diberikan kasih sayang. Kemudian kebutuhan berikutnya adalah kebebasan. Kebebasan itu
bahwa masing-masing individu perlu diberikan kebebasan. Itu kebutuhan dasarnya. Kemudian kesenangan, salah satunya adalah kesenangan. Dan kebutuhan yang kelima adalah kekuasaan. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia adalah, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta kasih, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan kekuasaan. Kemudian kita coba ambil contoh. Kebetulan ini ada Pak Firman ya, Pak Firman ya. Mohon maaf namanya disebut Pak Firman. Bapak Firman guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 1 Simpang Pesak. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Firly. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Firly yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Firman, apa yang Anda lakukan? Kemudian menurut Anda, kira-kira apa alasan Firly melakukan hal tersebut? Itu. Jadi, itu contoh dari kasus. Maka di dalam konteks penerapan budaya positif, seharusnya Bapak Firman mencari tahu alasan bahwa siswa tersebut atau Firly melakukan hal demikian, agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang atau berusaha dipenuhi dari siswa tersebut, dari kelima kebutuhan dasar tadi ya. Pertama, kita coba apabila jawaban Firly karena dia lapar dan orang tuanya tidak menyiapkan bekal makan siang, maka kebutuhannya adalah betul, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian mungkin ada alasan berikutnya. Apabila jawaban Firly adalah ia senang karena temannya jadi memperhatikannya, maka kebutuhan Firly adalah ya, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan Firly adalah kebutuhan untuk diterima, diakui di lingkungan belajarnya. Jadi sebenarnya butuh kasih sayang. Itu jawaban kedua. Kalau jawaban ketiga misalnya ada Firly mengatakan bahwa saya merasa hebat karena teman-teman saya jadi takut Pak dan menuruti kemauan saya, itu kata Firly. Maka kebutuhannya adalah kebutuhan kekuasaan. Betul, itu adalah kebutuhan kekuasaan. Jadi tadi yang kebutuhan pertama sudah kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan tadi kasih sayang dan ingin diakui oleh teman-temannya di lingkungan belajarnya. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan kekuasaan. Mungkin ada lagi jawaban yang lain dari Firly. Apabila Firly menjawab karena ia bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya yang selalu sama dan itu aja Pak, bosan, enek gitu kan. Maka kebutuhannya adalah kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Mungkin dia lebih selera melihat bekal kawannya yang mungkin selalu berbeda di setiap harinya. Dan yang kelima, jawaban Firly adalah
Apabila video akan menjawab, iseng tak? Dan menikmati ekspresi wajah teman yang kesal. Kalau gitu kira-kira kebutuhannya apa? Kebutuhan apa? Ya, itu adalah kebutuhan dari kesenangan. Ya, itu adalah kebutuhan dari kesenangan. Nah, kira-kira dengan 5 kebutuhan dasar dan contoh di atas tadi, maka guru harus bisa memposisikan diri sebagai 5 posisi kontrol guru. Apa aja yang menjadi 5 posisi kontrol guru? Mungkin Bapak Ibu guru SMP Negeri 1 Simangpesak sudah memahami atau sudah mengetahui 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, Bapak Ibu kira-kira ya, 5 posisi kontrol guru adalah yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua yaitu sebagai pembuat orang merasa bersalah. Setelah penghukum, yang kedua adalah pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, bahwa guru bisa memposisikan kontrol dirinya itu sebagai teman, biasanya di sekarang ini mereka akan memposisikan dirinya sebagai teman supaya ada keterbukaan di dalam pemberian alasan untuk siswa yang biasanya melanggar. Kemudian yang keempat, ya jelas, yang keempat itu sebagai pemantau. Jadi, dan yang 5 posisi kontrol terakhir adalah sebagai manajer. Jadi sebagai manajer itu 5 posisi kontrol guru. Pertama sebagai penghukum, kedua sebagai pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga itu sebagai teman, dan keempat sebagai pemantau, dan yang kelima itu sebagai manajer. Oke. Pada posisi ini, ayolah sama-sama kita melihat video. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goossen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat?
Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu.
Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab.
Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Baiklah, mungkin kita bisa melihat video dari segitiga restitusi dan contoh dari yang telah saya lakukan. Silakan kita tonton terlebih dahulu. Jadi Pak Iman mendengar laporan dari Guru PG. Katanya Firly sering terlambat masuk. Betul Firly? Ya Pak, Sudah berapa kali Fir? 5 kali Pak. Sudah 5 kali. Sering terlambat itu suatu kesalahan atau bukan? Jadi Tidak Pak, kesalahan. pada dasarnya setiap orang itu manusiawi melakukan kesalahan. Mungkin pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting harus bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju kira-kira Ferry? Setuju Pak. Kalau setuju, kita pastikan kira-kira solusi secara bersama ya. Kira-kira pada saat si Firly terlambat, keyakinan kelas apa yang telah Firly langgar? Disiplin Pak. Oh, disiplin. Kira-kira menurut Firly, disiplin itu penting apa tidak? Penting Pak, karena membuat saya datang tepat waktu dan bisa menghargai waktu Pak. Nah, itu memang sangat bermanfaat untuk kita. Kita juga bisa menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita, menghargai pekerjaan kita, menjadi tidak menumpuk, dan kita juga dapat melatih kepedulian. Bapak rasa menurut Bapak kira-kira Firly menyesal nggak? Bisa Pak. Setelah menyesal, tindakan apa lagi yang bisa Firly lakukan? Tidak ada. Nah, Saya bisa dengan perbuatan saya tidak akan mengulangi lagi dengan perbuatan saya. oke. Kalau menyesal, meminta maaf, kemudian apa yang akan kamu lakukan agar tidak datang terlambat?
waktu dan saya akan mengurangi main HP dan juga. Oke, mudah-mudahan tindakan kamu ini sudah memberikan solusi yang tepat dan bisa bekerja sama dengan orang tua kamu. Bapak akan menyampaikan itu agar kamu tidak terlambat lagi ke sekolah. Nah, semangat untuk belajar dan jangan sampai terlambat lagi. Terima kasih untuk kembali ke kelas. Senang sekali berdiskusi dengan Bapak Herman Sujono untuk memberikan solusi kesalahan saya, dan saya tidak akan mengulangi lagi kesalahan saya. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan terhadap penyampaian kami dalam sosialisasi budaya positif di sekolah terhadap tugas yang telah kami jalankan untuk calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Belitung Timur. Dan mohon maaf sekali lagi apabila ada kata-kata atau perilaku kami yang kurang berkenan. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Salam untuk guru-guru hebat. Semoga bisa tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Beto. Saya adalah guru bahasa Inggris SMP Negeri 1 Semangat. Dalam kesempatan pada siang hari ini saya akan menyampaikan testimoni tentang kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan oleh Bapak Herman Sujono selaku calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Belitung Timur tahun 2023. Adapun yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama saya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengibasan yang dilakukan oleh beliau. Yang pertama adalah tentang budaya positif di sekolah. Ada beberapa poin mengenai budaya positif ini. Beliau merumuskan budaya positif sekolah tadi dalam sebuah akronim. Yang pertama cakep. Cakep ini adalah singkatan dari cerdas, akhlak, mulia, kreatif, empati, dan yang P adalah nilai khusus yang berasal dari dalam hari pengawalan. Pengawasan kita dari pengawasan sosial adalah sikap rajin, sikap yang menyerah dan bertanggung. Kelima hal tersebut adalah budaya positif yang beliau sampaikan dan diimplementasikan di sekolah yang dilakukan sekolah dalam jangka. Kemudian beliau juga menyampaikan tentang segitiga restitusi, bagaimana kita penanganan terhadap siswa-siswa yang melanggar peraturan atau dengan masalah. Di mana dalam segitiga restitusi itu disampaikan bahwa bagaimana kita mengikuti tiga fase dalam menghadapi anak tersebut. Yang pertama adalah kita menstabilkan identitas, kita menjalani tentang bahwa tidak ada manusia yang sempurna dan kita menilai apa yang menjadi penyebab sehingga terjadinya pelanggaran. Kemudian yang kedua adalah validasi masalah, bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Setiap kesalahan pasti memiliki motif dan kita harus menggali motif tersebut sehingga kita bisa melakukan upaya dari kemudian hari. Dan yang ketiga adalah bagaimana penebusan. Saya melihat ini bahwa segitiga restitusi ini adalah sebuah redemption, yang siswa memberikan penawaran untuk memperbaiki kesalahan yang sudah mereka lakukan. Ini adalah sebuah upaya pendidikan yang sangat bagi menciptakan kondisi sekolah, menciptakan kondisi mentalitas anak yang lebih baik di depan. Demikian mungkin testimoni yang saya berikan berkaitan dengan dua hal. Yang pertama adalah budaya positif sekolah dan yang kedua adalah segitiga restitusi. Saya berharap bahwa dua hal tersebut dapat diimplementasikan oleh kami secara tim maupun oleh saya secara personal sebagai guru sehingga mampu membawa SMP Negeri 1 Samosat ke arah yang lebih baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, sukses selalu. Semoga Pak Herman Sujono dapat melaksanakan dan menuntaskan kegiatan pendidikan calon guru penggerak hingga selesai nantinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Sahid SPD, Koordinator MGP PJMK Kabupaten Belitung Timur, menyampaikan apresiasi dan dukungan sesungguhnya kepada Bapak Herman Sudi SPD. Beliau sekarang sedang melaksanakan pendidikan calon penggerak angkatan 9 Kabupaten Timur, dan saya menyampaikan apresiasi kepada beliau yang telah mengadakan sosialisasi dengan keluarga semua tentang budaya positif di sekolah, dan 3 visi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan apa yang dia sampaikan dapat menjadi pedoman bagi guru olahraga khususnya, dapat diimplementasikan di sekolah masing-masing. Dan kepada Bapak Herman Sujono, mudah-mudahan pendidikan TGP beliau lancar sehingga nanti menjadi agen pembelajaran di Kabupaten Belitung Timur, khususnya di tempat yang bertugas dan Kabupaten Belitung Timur secara umum. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau dapat memanfaatkan bagi kami semua, sehingga beliau menjadi pelopor terutama dalam penerapan kurikulum merdeka yang telah dicanangkan pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosana, Kepala SD Negeri 4 Manggar, mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Herman Sujono, Guru Penggerak Angkatan 9, yang telah memberikan sosialisasi budaya positif di sekolah melalui 3I yang diwakili oleh Kepala Sekolah Sekecamatan Manggar. Hal ini sangat bermanfaat bagi kami. Semoga budaya positif tersebut dapat kami terapkan di sekolah kami masing-masing. Kepada Bapak Herman Sujono, selamat dan semangat menjalani pendidikan sebagai guru penggerak Angkatan 9